kita terhadap musibah yang menimpa diri kita. Jika kita orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang, merasa takjub dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Jika orang yang beriman mendapatkan kebaikan, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat mereka mendapatkan musibah, takdir yang tidak baik, mereka bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tahu bahwa Allah pasti akan bersama orang-orang yang sabar. Saudara kita yang mendapatkan musibah, baik musibah berkurangnya harta kita, berkurangnya saudara kita karena kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ujian, pasti berat ujian itu. Tetapi kita sebagai orang yang beriman telah diajarkan, dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, alhamdulillah. Berarti kita selamat dari gangguan godaan setan yang senantiasa menghampiri kita di saat sakaratul maut itu datang. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa idza massahul khairu manu'a. Jika orang-orang yang beriman itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya bersyukur kepada Allah, rela terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, semua ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan perbuatan nikmat yang telah Allah anugerahkan atas ibadah kita dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua obat, ada sekian banyak obat penawar di dalam surah Al-Ma'arij ini untuk menghadapi ujian yang namanya halu'a, yaitu keluh kesah dan kikir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal musallin, kecuali mereka yang senantiasa mendirikan salat, alladzina hum ala salatihim daimun. Obat atau penawar yang pertama yang Allah tunjukkan kepada kita, kita akan terhindar dari keluh kesah, kita akan terhindar dari sesuatu yang memberatkan hidup kita, kita akan terhindar dari segala kepikiran dan kerakusan kita terhadap harta yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan salat. Berarti hablum minallahnya inilah yang harus kita tingkatkan. Hablum minallah, bahwa salat itu adalah komunikasi yang terbaik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya di dalam salatlah kedua kaki, kedua lutut, kedua tangan dan muka bisa bertemu di satu tempat yang namanya tempat sujud. Disitulah tempat paling rendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan tuntunan kepada kita, Rasulullah memberikan contoh kepada kita, agar di saat sujud itu kita perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mi'raj kita, salat kita sudah tertata dengan rapi, tenang, khusyuk di dalam menjalankannya tanpa terganggu oleh sesuatu apapun, kita bisa fokus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa fokus memahami apa yang kita baca. Luar biasa. Salat kita itulah salat yang khusyuk, yang harus dapat tersosialisasikan di dalam kehidupan keseharian kita, di mana setelah kita sholat kita harus menjaga lisan kita, harus menjaga hati kita, harus terjaga kita juga dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama huruf shad, yang kedua huruf lam, dan yang ketiga huruf ta. Huruf shad itu sidqul qaul,
perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Jika kita sholat benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk di dalam melaksanakannya, khusyuk di dalam menegakkannya, insya Allah qaul kita di luar sholat pun akan menjadi qaul yang jujur, qaul yang benar, perkataan yang benar. Lamnya adalah layyinul qalb, hatinya akan menjadi lembut, hatinya akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan senantiasa terpaut, terikat dengan kebaikan-kebaikan yang telah Allah gambarkan, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan huruf yang ketiga adalah tarkul ma'asi. Salat itu harus dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Itulah salat yang sesungguhnya yang harus kita tunaikan dan harus kita tegakkan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inilah obat yang